everyone, jadi di sini gue sama teman-teman gue bakal jelasin apa sih nilai sosial dan norma sosial itu. Di luar sana mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih nilai sosial dan norma sosial itu. Apa mereka berdua itu sama? Jadi daripada kalian salah paham, mending nonton video ini biar tahu kejelasannya. Menurut Claudia Wood, nilai sosial adalah petunjuk umum yang sudah berlangsung lama yang mengarahkan perilaku dan kepuasan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau arti mudahnya nih, nilai sosial itu pandangan baik atau buruknya bagi masyarakat. Contohnya, misalnya kamu lagi lihat anak cowok dan anak cewek yang lagi ngerokok, pasti kita mandang mereka itu beda kan. Kalau kita melihat anak cowok yang ngerokok itu wajar aja, sedangkan kita melihat anak cewek itu kayak cewek nakal. Ya itulah pandangan masyarakat berbeda, padahal mereka mempunyai hak asasi manusia yang sama dan kesetaraan hak yang sama. Jadi gak boleh dibeda-bedain gitu. Tapi karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memandang cewek yang merokok itu nakal, jadi terus berlanjut pandangan seperti itu. Itulah yang dinamakan pandangan masyarakat. Semua masyarakat atau setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda, jadi nggak bisa disamain. Materi selanjutnya tentang nilai sosial yang lebih lengkapnya bakal dijelasin sama teman-teman aku yang lain. See you! Halo Mina! Jadi nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian bakal dibahas sama aku ya. Oke, dimulai dari nilai yang pertama, nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Contohnya, makan. Nah, nilai material ini cukup berkaitan dengan nilai vital loh. Jadi, bedanya adalah nilai vital adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia untuk menjalankan kesehariannya. Contohnya nih, seorang kantoran yang memerlukan komputer untuk melancarkannya dalam bekerja. Nah, beda lagi kedua hal itu dengan nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah sesuatu yang berkaitan dengan batin atau dengan batin manusia. Biasanya nilai kerohanian ini diliputi dengan beribadah. Kira-kira itu aja sih penjelasannya. Ketiga nilai ini sering banget pasti kamu temuin di kehidupan keseharian kamu. Oke, sampai sini aja. Bye-bye. Halo teman-teman, perkenalkan nih, nama aku Audrey Permatasari. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan apa sih itu nilai dominan dan nilai mendarah daging. Buat teman-teman yang belum tahu, simak yuk video ini. Karena di video ini, aku akan menjelaskan apa sih itu nilai dominan dan nilai mendarah daging beserta contoh-contohnya ya. Oke, dimulai dari nilai dominan dulu ya. Jadi nilai dominan adalah nilai yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan nilai-nilai lainnya. Contohnya nih, seperti menundukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Yang kedua, melaksanakan sholat wajib bagi umat Islam. Dan yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah nilai mendarah daging. Nilai mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan. Sehingga ketika seseorang melakukannya, terkadang melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Contohnya nih seperti orang kepala keluarga yang belum bisa memberi nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai keluarga yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut. Baiklah, itu tadi definisi nilai dominan dan nilai mendarah daging beserta contoh-contohnya.
Materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Hai, gue Rizka Nur Aisyah. Jadi di sini gue akan ngejelasin materi tentang norma sosial. Sebelum masuk ke materi, gue akan ngejelasin dulu tentang definisi norma sosial. Jadi, norma sosial ialah kebiasaan umum atau aturan yang mengikat warga kelompok dalam bermasyarakat. Di dalam norma sosial juga mempunyai ciri-ciri, yakni 1. Umumnya tertulis, 2. Disepakati bersama, 3. Ditaati bersama, dan 4. Bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi. Kita lanjut ke materi jenis-jenis norma sosial. Norma sosial terbagi menjadi 2 jenis, yaitu norma sosial formal dan non-formal. Jenis norma sosial formal ialah norma yang dibuat secara tertulis. Contohnya, surat keputusan presiden, peraturan perundang-undangan, dan peraturan daerah. Sedangkan norma sosial non-formal ialah norma yang dibuat secara tidak tertulis. Norma sosial non-formal juga mempunyai contoh-contohnya, yakni 1. Beribadah tepat waktu dan tidak menunda-nundanya, dan 2. Melakukan salam, senyum, dan sapa ketika ketemu orang sekitar. Adegan tadi barusan melakukan contoh norma sosial non-formal. Dadah! Halo guys, perkenalkan saya Claudia Karenina. Di sini Claudia akan menjelaskan tentang jenis-jenis norma berdasarkan tingkatan daya ikat atau sanksinya yang terbagi menjadi 5. Di antaranya 1. Norma cara, norma yang paling lemah daya ikatnya atau sanksinya. Contoh, makan menggunakan tangan kanan, cuci tangan sebelum makan. Sanksi berupa cemohan atau ejekan dari masyarakat. 2. Norma kebiasaan, norma yang aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat dari norma cara. Contoh, membuang sampah sembarangan, sanksi berupa teguran. Bye. Hanya saya Ramon. Jadi aku di sini Risma Wanda akan jelasin apa itu tata kelakuan dan juga ada istiadat. Tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber kepada filsafat, ajaran agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Pelanggarnya disebut penjahat. Contohnya larangan berzina, minum minuman keras, dan tentunya mencuri. Norma adat istiadat. Norma adat istiadat adalah kebiasaan yang terkait dengan tradisi turun-menurun dan suatu kelompok masyarakat tertentu. Contohnya norma adat adalah upacara pernikahan adat Jawa, upacara potong gigi di Bali, atau tradisi bau nyele pada Lombok. Halo semuanya, aku Nabila Putrahayu. Aku akan menjelaskan tentang norma agama. Norma agama adalah perintah atau larangan dari Tuhan yang bersumber dari Tuhan. Contohnya larangan itu seperti zina. Zina juga banyak sanksinya. Jika kalian di daerah Aceh, kalian akan tahu di Aceh ada banyak sanksi berupa sanksi seperti cambukan dari hukum yang bersumber dari pihak hukum, dan juga perintah. Contoh perintah dari Tuhan, perintahnya seperti sholat itu wajib bagi umat Islam, wajib, dan jika kita tidak melaksanakannya akan mendapatkan sanksi yang berupa dosa. Sekian dari saya, materi lain akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Hai, Daris di sini. Apa tujuan Daris di sini? Daris di sini akan menjelaskan apa itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Norma ini memiliki sifat individualisme karena yang merasakannya itu adalah diri kita sendiri. Norma ini sudah menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Sanksi bagi pelanggar norma ini adalah kegelisahan, rasa malu, dan penyesalan. Oke, contoh dari norma kesusilaan ini adalah yang pertama, jujur dalam perkataan, dan yang kedua, hormat sesama manusia, dan yang ketiga, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, so norma kesopanan adalah norma tentang hal-hal yang dianggap pantas dan tidak pantas, serta hal-hal yang dianggap sopan dan tidak sopan dalam bermasyarakat. Contohnya seperti mengucapkan salam ketika pergi. Nah guys, bener yang diomongin sama Alif. Ini apa? Nah, itu Maaf. Nah, itu salah satu contoh dari norma kesopanan tentang hal yang
tidak sopan, hal yang dianggap tidak sopan. Oke, kita lanjut ya. Norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah aturan yang mengikat dalam masyarakat yang terbentuk akibat perilaku yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya seperti berkata-kata yang sopan. Sekian. Bye. Halo, Valdo di sini. Jadi Valdo akan menjelaskan tentang norma hukum. Apa sih yang dimaksud dengan norma hukum? Norma hukum berarti kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum tersebut penting untuk disepakati karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Jenis-jenis norma hukum. 1. Hukum tertulis. Hukum tertulis adalah sebuah aturan yang dibuat oleh dalam bentuk tertulis seperti yang sudah disebutkan kalau ini didasari oleh Pancasila. Maka contoh norma hukum tertulis adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen penting lainnya. 2. Hukum pidana. Contoh norma hukum selanjutnya contohnya adalah seperti pencurian yang terjadi dalam kelompok masyarakat sehingga menyebabkan kerugian dalam hal material. Pelaku dapat terjerat hukum sesuai dengan yang tercatat. Tujuannya adalah norma ini membatasi tingkah laku masyarakat agar tidak mengancam hak orang lain. Tentu saja bagi pelanggar akan dihadapkan dengan sanksi. Jadi dengan adanya sanksi ini diharapkan tidak ada lagi pelanggaran. Contoh norma hukum selanjutnya adalah hukum perdata. Di dalamnya nanti adalah serangkaian kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara. Hukum perdata ini akan mengurusi masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak individu ke orang lain. Hukum perdata ini tidak sama dengan hukum pidana lain. Ini sifatnya tidak merugikan banyak pihak. Contohnya adalah masalah rumah tangga atau perbuatan buruk seorang siswa saat di sekolah. Jadi pidananya nanti juga tidak akan sama. 4. Hukum tidak tertulis. Dan yang terakhir ini mungkin sangat berbeda dengan sifat dasar sebuah norma hukum. Jika sebelumnya kita mengatakan kalau hukum dibanding jenis-jenis norma yang lain, hukum ini adalah sesuatu yang sifatnya ditulis dan tertuang di dokumen negara. Sanksi norma hukum sifatnya memaksa dan mengikat. Contohnya berupa hukuman penjara atau denda. Setiap warga negara yang hidup berdampingan, warga negara lainnya wajib mengikuti norma hukum yang telah dibuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana rantau juga pergi, panggung selalu harum dengan arah yang wangi. Disiwe dari jadi Petro, garengnya dia gak mabuk, bagongnya menggeloyor, semar jualan ciu cangkol dengan terang lampu semprot, tak meloyo memukul genong nong jinong rurung gunung. Letaliti bibit baris ngaret dewi, barisan rantau kuda mandem bisa. Iya gundul kesana kesini nyampe kendul. Gendruwo tela-telo tampak lo yo. Selangkong jalannya miring-miring. Itu yang belum selesai menapu.